Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kabarnya semua gimana? Baik? Aprita, baik? Indah, Baik. Titi? Baik, Bu. Di sini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya, kita mulai pembelajaran kita ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Agnes Manisa. Silahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, namun sebelumnya, minggu lalu kita kan mempelajari tentang sumber panas. Untuk mengingat kembali sumber panas itu minggu lalu yang kita pelajari itu apa saja yang diketahui? Ada yang ingat? Matahari, Bu. Oh ya, matahari, listrik, panas bumi, api, itu kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi hari ini kita masuk ke perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, apa sudah terlihat di screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Ibu. Akan mempelajari tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Tentunya bukunya sudah siap semua kan? Alat tulisnya? Sudah, Ibu. Baik, kita masuk ke pelajaran perpindahan kalor di sekitar kita. Apa itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari suatu tempat atau dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Jadi, kalor dan suhu itu berbeda ya. Nah, bagaimana cara perpindahannya? Di sini dijelaskan dari gambar ini. Ini adalah perpindahan melalui radiasi, ini melalui konduksi, dan ini konveksi. Nah, perpindahan kalor dapat berpindah dari yang bersuhu tinggi ke bersuhu yang lebih rendah. Nah, perpindahan kalor itu dibagi menjadi 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama, secara konduksi. Kita bisa dibaca ini oleh Agnes, konduksi ini apa? Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Namun, tidak setiap zat padat dapat menghantarkan kalor secara konduksi. Bahan yang dapat menghantarkan kalor yaitu konduktor. Nah, ya pengertiannya tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian, yaitu Agnes. Ya, apabila sebatang logam ujungnya dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain menjadi panas. Nah, itu merupakan atau menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu rendah. Kan ujungnya kan dipanaskan ke api, pasti ujung yang sebelahnya lama-kelamaan akan panas. Itulah yang membuat kalor itu berpindah dari suhu yang tinggi yang rendah. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Memasak air menggunakan panci logam, membuat kopi atau minuman panas, tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Selanjutnya, konveksi. Konveksi pengertiannya bisa dibacakan oleh Aprita, silakan. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi sering terjadi pada zat cair dan gas. Pada zat cair,
karena perbedaan massa jenis zat, sementara pada zat gas karena perbedaan tekanan udara. Ya, jadi konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui aliran zat yang perantaranya ikut berpindah. Nah, contohnya itu kan air yang dimasak ini kan, dia kalau dimasak lama-lama airnya yang jadi banyak kan, misalkan penuh pancinya. Tiba-tiba nanti kalau sudah panas atau selesai dimasak menjadi setengah panci. Itu karena perpindahan juga terjadi pada air yang menjadi uap. Nah, contohnya ini, air yang dipanaskan akan memuai sehingga massa jenisnya menjadi berkurang. Karena massa jenis berkurang, air kemudian bergerak naik, yaitu bergerak naik ke atas. Lalu yang kedua, asap cerobong pabrik. Sebelumnya ada pemanasan di dalam tungku. Massa jenis udara dalam cerobong itu awalnya sama dengan massa jenis udara di luar cerobong. Setelah tungku dinyalakan, udara dalam tungku menjadi panas dan memuai, sehingga massa jenisnya berkurang. Udara dingin di sekitar tungku itu mendesak udara panas dalam cerobong ke atas. Udara panas cerobong itu ke atas, sehingga udara yang semula dingin tadi berubah menjadi panas sehingga terdorong ke atas. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, itu radiasi. Bisa dibacakan pengertian radiasinya oleh Indah? Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi yang dipancarkan atau diserap oleh benda bergantung terhadap warna benda. Benda yang berwarna terang menjadi pemancar atau penyerap kalor yang buruk. Sedangkan warna hitam akan menjadi penyerap kalor yang baik. Ya, baik sekali. Contohnya bisa dibacakan oleh Tri? Contoh yaitu, jika mengenakan baju warna hitam pada siang hari, tubuh akan merasa lebih cepat panas. Yang kedua, tubuh akan terasa hangat jika dekat dengan api. Yang ketiga, pakaian akan menjadi kering bila dijemur di bawah sinar matahari. Nah, baik. Jadi radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara. Radiasi yang dipancarkan atau diserapkan oleh benda tergantung terhadap warna benda. Nah, biasa kalau kita pada siang hari ya, menggunakan baju berwarna gelap atau menggunakan baju warna hitam, pasti terasa panas atau tidak pada kalian? Panas, Bu. Ya, panas, Bu. Ya, panas. Itu disebabkan karena benda yang berwarna gelap menjadi penyerap kalor yang baik. Nah, terima kasih ya untuk Agnes, Aprita, Indah, Tri yang telah membaca dan membacakan pengertiannya. Nah, sekarang kita percobaan. Lakukan percobaan, yaitu alat dan bahannya itu air panas, gelas, dan sendok, ya sendok logam. Lakukan percobaan dan pengamatan tentang perpindahan panas. Yang pertama, lakukan percobaan dengan memasukkan sendok ke dalam gelas berisi air panas. Siswa memegang sendok selama 2-3 menit dan mengamati apa yang terjadi. Lalu menjawab pertanyaan, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Lalu, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini, mengapa disebut demikian? Sebelumnya kita akan mencoba praktek terlebih dahulu ya. Saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Baik, bahan-bahannya telah saya siapkan di sini. Jadi kalian perhatikan saja ya.
Nah, ini bahan-bahannya gelas yang diisikan air panas dan sendok logam. Nah, yang pertama, melakukan percobaan dengan memasukkan sendok ke dalam gelas berisi air selama 2-3 menit. Kita masukkan di sini, dalam airnya ini panas. Kita tunggu selama 2-3 menit. Ya, sudah 2 menitan ya sudah. Nah, kira-kira menurut kalian, apa yang kalian rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Sendok ini kira-kira dingin atau panas? Panas, Bu. Panas, Bu. Panas kan ya? Ternyata benar, ini panas. Nah, mengapa ujung sendok ini terasa panas? Kira-kira menurut kalian kenapa? Adanya peristiwa konduktor, Bu. Peristiwa konduktor. Ya. Jawaban yang lain? Apa teman-teman yang lainnya juga? Selain jawaban Agnes? Karena panas dihantar melalui sendok tersebut, Bu. Dengan proses konduksi, Bu. Nah, ya betul juga. Terus kita langsung ke pertanyaan yang ketiga saja ya. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Menurut kalian ini peristiwa konduksi, konveksi, atau radiasi yang terjadi pada peristiwa ini? Konduksi, Bu. Ibu. Ya, betul. Konduksi. Karena pada pernyataan tersebut tadi, peristiwa konduksi, kita lihat lagi ya. Peristiwa konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Nah, betul. Panasnya ini berpindah ke sendoknya yang ini. Namun, zat yang menghantarkan tidak mengikuti perpindahan ke benda ini. Dibuktikan bahwa air tetap ada di dalam sini. Air itu kan panas, namun panasnya juga ikut berpindah ke sendok ini. Ya, dari percobaan yang kita lakukan ini membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa konduksi. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari percobaan, pertanyaan yang pertama, apa yang kamu rasakan sehabis memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat atau ya panas. Benar, ternyata benar. Lalu, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Jawabannya, panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda ke suhunya yang rendah. Lalu, termasuk kejadian apakah perpindahan panas dari percobaan ini? Mengapa demikian? Ya, kalian tadi menjawabnya benar, itu konduksi. Ya, alasannya yaitu panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Kesimpulan dari percobaan kita ini yaitu peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Nah, itulah materi yang kita pelajari untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita pada hari ini?
Silahkan jika ingin bertanya. Agnes, apakah ingin bertanya? Iya Ibu, saya ingin bertanya. Jadi ketika saya membuat teh, kan saya menggunakan air panas. Tadi ketika percobaan yang terasa panas itu adalah sendoknya. Nah, ketika saya membuat teh itu gelasnya juga terasa panas. Apakah di sana ada peristiwa konduksi juga atau tidak, Ibu? Terima kasih. Baik, langsung dijawab saja ya pertanyaannya dari Agnes. Pada gelasnya itu juga mengalami peristiwa konduksi. Kita lihat materi yang pertama tadi ya. Nah, di contohnya ini, membuat kopi atau minuman panas. Nah, juga termasuk karena panas air itu yang dimasukkan atau ke dalam gelas sehingga membuat panas gelas juga kan. Nah, itu juga termasuk peristiwa konduksi. Karena air ini tidak ikut berpindah zatnya, yang hanya berpindah itu energinya saja ke gelas. Jadi peristiwa tersebut yang seperti dialami Agnes itu termasuk peristiwa konduksi. Apakah bisa dipahami Agnes atau masih kurang jelas? Iya Ibu, saya mengerti sekarang. Baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lalu, jadi kesimpulannya kita hari ini adalah mempelajari tentang perpindahan kalor di sekitar kita melalui 3 peristiwa, yaitu peristiwa konduksi, peristiwa konveksi, dan peristiwa radiasi. Nah, selanjutnya saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya itu akan dikumpulkan minggu depan. Bisa ditulis soalnya, yaitu 1, apa yang dimaksud dengan konduksi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konveksi. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan radiasi. Tugasnya ditulis tangan, dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Apakah sudah ditulis? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oh, baik, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, untuk sampah-sampah yang ada di sekitarnya atau yang di sebelahnya, di depannya, tolong dikumpulkan, dibuang, dan dibersihkan ya. Kalau tidak, itu akan menjadi tempat sarang nyamuk dan mencemari lingkungan ya. Dari kita terlebih dekat dulu, kita belajar untuk membersihkannya. Baik, Ibu. Sebelum kita mengakhirinya, silahkan pembelajaran kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Aprita. Silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan, saya ajak teman-teman dan Ibu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, baik. Terima kasih Aprita yang telah memimpin kita dalam doa untuk pulang. Terima kasih ya semuanya. Oh, Ibu tadi lupa juga untuk absen. Semuanya di sini saya lihat hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya. Jaga kesehatan dan kita berjumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.